Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga dari mata kuliah Manajemen Proyek Teknologi Informasi dengan materi fase perencanaan proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB adalah sistematik mengenai langkah-langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan. Pentingnya proses perencanaan proyek. Sebelum memulai proyek apapun, ada tahapan perencanaan yaitu proses penentuan cakupan, jadwal, waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Fungsi perencanaan proyek itu ada tiga. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Tahapan proyek ada 6 bagian. Yang pertama, penetapan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan, serta waktu biaya dan performansi yang ditargetkan. Kedua, urutan kerja. Setelah urutan dan deskripsi pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan proyek. Yang ketiga, perencanaan organisasi proyek. Digunakan untuk menentukan departemen, subkontraktor, manajer proyek. Yang keempat, yaitu jadwal kegiatan. Waktu pelaksanaan setiap aktivitas, sebatas selesai, dan milestone. Yang kelima, yaitu rencana anggaran dan sumber daya. Jumlah anggaran dan sumber daya yang dibutuhkan. Ramalan performansi penyelesaian proyek. Performansi yang diharapkan dalam penyelesaian proyek. Fase perencanaan proyek TI. Yang pertama ada merencanakan proyek, kedua mempersiapkan proyek, yang ketiga mendefinisikan rencana proyek. Satu, merencanakan proyek. Merencanakan proyek itu dibagi menjadi empat bagian. Yang pertama, perancangan strategi. Kedua, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, menetapkan prioritas proyek. Kemudian ada menilai kelayakan dari proyek. Dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Yang pertama, kelayakan teknik. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu ketersediaan alat dan teknologi pasar, ketersediaan tenaga ahli yang mengoperasikannya. Kemudian kelayakan hukum. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan yaitu prosedur yang digunakan pada sistem dan teknologi jaringan yang digunakan. Yang ketiga, kelayakan operasi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Kemampuan personil, kemampuan operasional sistem, kemampuan pengendalian, dan efisiensi dari sistem. Yang keempat yaitu kelayakan jadwal. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu memanfaatkan waktu dengan efisien, perhitungan pembuatan jadwal harus sesuai kemampuan SDM, alat bantu yang digunakan program evaluation and review teknikal, Gen, Microsoft Project, work breakdown struktur, matriks tanggung jawab, dan jaringan kerja. Yang kelima yaitu kelayakan ekonomi. Hal-hal yang harus dipertimbangkan yaitu besarnya dana yang diperlukan, manfaat yang diperoleh bila dibandingkan dengan biaya pengembangan. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Perchart adalah model jaringan grafis yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan dihubungkan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Tiap batang diberi nama untuk mewakili setiap tugas proyek. Tugas-tugas tersebut didaftarkan secara vertikal pada kolom kiri. Pusat horizontal adalah garis waktu kalender. Ini merupakan contoh dari pie chart. Kemudian ini contoh dari Gantt chart. Ini merupakan contoh dari Microsoft Project Gantt chart. Ini contoh Microsoft Project per chart. Contoh WBS. Nah, ini contoh dari WBS. Mungkin itu saja yang saya dapat jelaskan pada video kali ini. Jika terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.